Oke, ini mungkin video terakhir untuk topik yang ini. Terus tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data itu pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. Jadi kita telah membaca referensi, terus kita mengumpul data. Data-datanya apa saja? Data-data itu kita dapat apa saja yang perlu dilakukan untuk sebuah penelitian. Data sekunder atau data primernya itu kita dapat referensinya dari bacaan kita, gitu ya. Itu yang membantu kita dalam sebuah penelitian. Referensi itu apa yang dilakukan, tahapannya apa saja yang kita perlukan, sampel-sampel apa saja yang kita perlukan, itu semuanya kita dapat dari referensi kita, dari bahan bacaan kita, pengumpulan data. Ini semuanya masih dalam pra penulisan. Sampai kita mempunyai data pun itu kita belum tuangkan langsung ke tulisan. Sampai datanya rangkum semua, baru kita tuangkan dalam tulisan, kita analisis, kita tuang dalam tulisan. Pengalaman saya seperti itu. Jadi saya sudah mempunyai referensi. Saya sudah referensi dari Jogja, saya sudah punya referensi apa saja yang bakal saya ambil di Kalimantan itu. Saya sudah tulis, saya sudah list semua supaya tidak ada yang ketinggalan. Sampai di Kalimantan saya langsung kerjakan. Saya ambil sampel-sampel yang sudah list, saya sudah list semua, saya sudah data-data dari data primernya, data sekundernya, saya harus dapat dari mana, saya harus ambil dari mana, dan berapa jumlahnya, itu semua sudah saya list, gitu ya. Itu tahap-tahapan pra sebelum penulisan. Banyak dilakukan sebelum penulisan tersebut. Yang kedua itu pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah. Nah ini bisa data sekunder, bisa data primer. Kita katakan data primer bila kita mengumpulkan keterangan-keterangan itu di dalam wawancara. Ya, kita mewawancara seseorang, ada pertanyaannya, sudah kita persiapkan pertanyaannya, dan itu menjadi data primer kita. Kenapa bagaimana kedatangan data sekunder? Itu seperti curah hujan, ya. Itu data-datanya kita dapat dari BMKG, gitu ya. Data-data tentang jenis-jenis tanaman, misalnya, gitu ya. Itu kita dapat, bisa kita cari sendiri atau kita dapat dari pihak-pihak yang sudah menyediakannya, gitu. Pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti. Nah ini kita langsung turun ke lapangan, kita langsung melihat secara langsung kondisi lapangan tersebut, gitu ya. Tergantung sebenarnya dari penelitian kita. Kita berbicara penelitian yang di lapangan atau di dalam laboratorium. Ya. Jika kita bicara tentang di lapangan, yang saya bilang tadi, kita langsung turun ke lapangan, kita langsung bertatap muka sama orang yang kita wawancarai, atau kita langsung mengambil sampel di lapangan, seperti kayak saya kemarin itu udah banyak sampel-sampel jenis-jenis tanaman, penyakit-penyakit tanaman, tentang sampel tanah, gitu ya, tentang sampel-sampel satwa liar, gitu ya, jejak-jejak satwa liar yang saya harus teliti, mengetahui satwa liar apa saja yang terekam di situ, gitu ya. Kita memfoto satwa liarnya atau kita memfoto jejak kakinya, gitu ya, atau bekas-bekas goresannya di pohon-pohon, gitu ya. Itu pengamatan langsung di lapangan, kita dapat menelitinya langsung, dan itu menjadi data primer kita. Atau yang saya bilang tadi, percobaan di laboratorium atau pengujian di lapangan. Nah, jadi ada beberapa mungkin yang penelitian yang sampel di lapangan tadi dibawa di laboratorium untuk diteliti di laboratorium. Hasil dari laboratorium itu bakal dianalisis, gitu ya. Itu yang menjadi data-datanya. Jadi data mentahnya itu dari lapangan, misalnya sampel tanah, gitu, atau sampel daun, atau sampel batang pohon, atau apa saja, sampel batu bara, gitu ya, sampel batu bara untuk melihat umur batu bara tersebut, gitu ya, untuk melihat moisturnya dari batu bara tersebut, ya, kandungan air dari batu bara tersebut. Kita ambil, kita bawa ke lab untuk diuji di lab,
ya, untuk mendapatkan data yang kita perlukan di dalam lab tersebut. Itu semua tahap-tahapan sebelum kita tuangkan di dalam sebuah tulisan. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi pemecahan masalah ya. Analisis harus logis. Ya, aturlah bukti dalam bentuk yang sistematis dan logis. Demikian juga oleh unsur-unsur yang dapat memecahkan masalah. Logis berarti dapat diterima dengan akal sehat, gitu ya. Prosedur penelitian digunakan harus dinyatakan secara singkat. Terus urutkan data, fakta, keterangan, hasil 5 menit. Proses penelitian dilakukan harus dinyatakan secara singkat, artinya tidak bertele-tele. Urutkan data atau fakta, keterangan khas yang diperlukan. Harus dinyatakan bagaimana set dari data diperoleh termasuk referensi yang digunakan. Nah, jadi dituangkan di penulisan itu juga bakal harus ditulis ya, bagaimana setnya, bagaimana data itu diperoleh, bagaimana cara kita mendapatkan data itu, bagaimana kita menyeting data itu tersebut, mendapatkannya untuk digunakan untuk ditulis gitu ya. Tunjukkan cara data diolah ya, bukan diolah supaya sampai mempunyai arti dalam memecahkan masalah. Jadi kita juga menceritakan bagaimana kita mendapat data-data tersebut dan bagaimana caranya, metode yang kita pakai untuk mendapatkan data tersebut. Itu menjadi bisa dibilang hal yang meyakinkan pembaca atau hal yang menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang cara-cara atau tata cara kita dalam mengambil sampel gitu, dan bagaimana kita menganalisisnya untuk menjadi sebuah pemecahan dalam masalah gitu. Terus kita urutkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam berbagai fase penelitian. Saya lupa tadi nulis apa. Kita hapus saja ini. Oke, tadi ada yang saya ketik tapi terketik di situ kayak tadi. Urutkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam berbagai fase penelitian. Oke. Jadi semuanya urutannya harus kita tulis gitu ya. Menjadi referensi untuk membaca jika si pembaca itu untuk mau melanjutkan penelitian kita. Gitu. Yang kedua ini tahapan penulisan draft. Ini nanti kita bicara di pertemuan selanjutnya saja. Karena juga kita sudah membahas hampir setengah jam juga ya membahasnya. Banyak sebenarnya mau diceritakan dari sini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA saya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.